Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal tes kompetensi teknis P3K tahun 2024 dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal digit diambil dari titik-titik. A. Nomor surat. B. Nomor di buku agenda. C. Nomor di buku verbal. D. Nomor di buku arsip. Atau E. Nomor urut penyimpanan arsip. Jawaban yang paling tepat adalah E. Nomor urut penyimpanan arsip. Sistem nomor terminal digit adalah metode pengorganisasian arsip di mana arsip disimpan berdasarkan urutan angka pada digit terakhir dari nomor penyimpanannya. Jadi, jawaban E adalah yang paling sesuai karena menjelaskan bahwa arsip disimpan berdasarkan nomor urut penyimpanan arsip tersebut. Baiklah kawan-kawan, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Bila menerapkan kearsipan sistem subjek dengan setiap laci digunakan untuk beberapa masalah utama, guide yang dibutuhkan untuk memisahkan masalah satu dengan yang lainnya ialah guide posisi A1, B2, C3, D4, atau E5. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. 2. Dalam sistem kearsipan subjek, guide posisi 2 biasanya digunakan untuk memisahkan masalah satu dengan yang lainnya. Ini membantu dalam perorganisasian dokumen berdasarkan topik atau subjek tertentu dalam laci yang relevan. Guide posisi 2 seringkali berperan sebagai panduan untuk membagi laci menjadi bagian-bagian yang terpisah berdasarkan subjek utama. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan langkah pemeliharaan dari titik-titik. A. Arsip rekaman gambar. B. Arsip rekaman suara. C. Arsip moving audio visual. D. Arsip elektronik. Atau E. Arsip suara dan elektronik. Jawaban yang paling tepat adalah C. Arsip moving audio visual. Memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan langkah pemeliharaan yang penting untuk arsip moving audio visual. Ini membantu memastikan bahwa rekaman-rekaman tersebut tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan atau degradasi yang mungkin terjadi akibat penyimpanan yang tidak tepat. Pemutaran secara berkala juga memungkinkan untuk memonitor kualitas dan integritas rekaman tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut sistem titik-titik. A. Alfabeti. B. Geografis. C. Numerik. D. Kronologis. Atau E. Subjek. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kronologis. Pembahasannya, dalam sistem ini arsip disusun dan diidentifikasi berdasarkan urutan waktu yang memudahkan dalam menemukan dokumen berdasarkan kapan mereka dibuat atau diterima. Ini adalah pendekatan yang umum digunakan dalam pengelolaan arsip untuk memfasilitasi pencarian dan pemulihan informasi yang efisien berdasarkan kronologi. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Prosedur pengurusan surat keluar yang benar adalah titik-titik. A. Buat konsep, persetujuan konsep.
agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. B. Buat konsep, agenda, ketik, tanda tangan, sampul, kirim. C. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, cap, sampul, kirim. D. Buat konsep, persetujuan konsep, ketik agenda, tanda tangan, cap, sampul, kirim. E. Buat konsep dengan komputer, persetujuan, tanda tangan, cap, sampul, kirim. Dan jawaban yang paling benar adalah A. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, dan kirim. Pembahasannya, prosedur pengurusan surat keluar yang benar biasanya melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Membuat konsep surat. 2. Mendapatkan persetujuan atas konsep surat tersebut jika diperlukan. 3. Menjadwalkan atau menetapkan waktu pengiriman surat atau agenda. 4. Mengetik surat sesuai dengan konsep yang telah disetujui. 5. Menandatangani surat. 6. Memberi cap instansi atau tanda tangan jika diperlukan. 7. Melipat surat dan menempatkannya di dalam sampul. 8. Mengirim surat sesuai dengan alamat tujuan. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaharuan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghubungi teknisi. B. Menghapus pembaruan. C. Melakukan sistem restore. D. Menginstal ulang sistem operasi. Atau E. Menjalankan perangkat lunak diagnostik. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Melakukan sistem restore. Pembahasannya, melakukan sistem restore adalah langkah yang sebaiknya diambil setelah sistem operasi mengalami kerusakan akibat instalasi pembaruan yang gagal. Sistem restore akan mengembalikan sistem operasi ke kondisi sebelum instalasi pembaruan yang gagal, sehingga memungkinkan untuk memperbaiki kerusakan dan mengembalikan fungsionalitas sistem operasi. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang ketujuh. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut titik-titik. A. Unit. B. Mengkode. C. Mengabjad. D. Caption. E. Wilayah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengabjad. Pembahasannya, kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut mengabjad. Ini adalah salah satu tahap dalam pengindeksan dan pengarsipan untuk mengatur berkas atau informasi dalam urutan abjad agar lebih mudah ditemukan dan diidentifikasi. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang ke-8. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut ini, kecuali titik-titik. A. Unit pengolah. B. Nomor berkas. C. Kode klasifikasi. D. Tujuan. E. Uraian informasi berkas. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Tujuan. Untuk pembahasannya, daftar berkas biasanya mencakup informasi seperti unit pengolah, unit atau bagian yang bertanggung jawab atas berkas tersebut, nomor berkas, kode unik untuk mengidentifikasi berkas, kode klasifikasi, kode yang menunjukkan kategori atau klasifikasi dari berkas tersebut, dan uraian informasi berkas, deskripsi atau ringkasan tentang isi berkas. Namun, tujuan tidak selalu dimasukkan dalam daftar berkas. Karena itu, biasanya dapat ditemukan dalam dokumentasi terpisah
atau dalam petunjuk penggunaan. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah A. Mengabaikan keluhan dan meneruskan penagihan. B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. C. Menyuruh pelanggan untuk memeriksa laporan bank mereka sendiri. D. Menurunkan tarif layanan secara acak. Atau E. Mengirimkan permintaan maaf tanpa memperbaiki masalah. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. Pembahasannya, meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan adalah langkah yang tepat untuk menangani masalah keluhan tentang kesalahan penagihan. Baiklah kawan-kawan, kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sebagai pengadministrasi perkantoran, pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai administratif mencakup berbagai prinsip dan standar yang menjadi pedoman dalam pengelola dan mengorganisir berbagai aspek operasional di lingkungan kerja. Dengan menerapkan nilai-nilai administratif tersebut, dapat berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya. Sebagai pengadministrasi perkantoran, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah titik-titik. A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip. B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif. D. Nilai sementara pada sebuah arsip. Atau E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Untuk pembahasannya, nilai administratif merujuk pada nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip, yaitu nilai yang berkaitan dengan fungsi asli arsip dalam mendukung operasi dan aktivitas organisasi atau individu yang menciptakannya. Arsip dengan nilai administratif memiliki kegunaan dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan operasional sehari-hari, membantu memastikan lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya.